gue dapat cerita ada satu asrama atau kos-kosan yang di deket sekolah PGRI Semarang, Nat. Oke. Jadi ini asrama nggak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota. Jadi asrama gitulah tempat ini. Oke. Ada 2 lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus, dan di lantai 2 itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemuran dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012 ada satu cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek, Dian tuh udah srek banget sama asrama ini soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja, vibes-nya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan, jadi dia ngerasa kayak ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame nggak sepi gitu ya? Iya benar. Terus juga di asrama itu dapat laundry juga, dapat fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak ya udah gue nggak perlu repot lah, kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini bareng nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif berarti. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik ke lantai 2, nyokapnya dia tuh ngomong kayak di sini banyak banget dek. Dian jawab lah dengan santai kayak di mana aja mah. Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai 2, semua tuh ada banyak. Tapi ngumpulnya di lantai 2 tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame. Dan dia juga mikir jarang nyuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah. Dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti nggak akan mikirin kayak di tempat jemuran situ gue akan ketemu sama sosok segala macam, lalu dia nggak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan. Iya benar. Jadi kayak nggak usah ke tempat jemuran sendiri gitu maksud lo. Oke. Jadi dia nggak peduliin lah sama hal itu juga, dan dia ngerasa gue tinggal di sini nggak ganggu, jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh nggak penakut ya, Moy? Nggak penakut. Nah, ditambah lagi dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia nggak takut, dia nggak mikir macem-macem kan udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nempatin. Tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pada cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di 2 lantai itu, ditinggalin sama 3 orang doang. Dian tinggal di lantai 1, dan untungnya 2 penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai 1. Jadi lantai 2 tuh kosong. Dan ternyata pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun mau nggak mau, ya kalau misalnya nggak laundry tempat lain, atau nggak nyuci sendiri di lantai 2 itu. Emang kenapa tutup, Moy? Karena pendapatannya jadi berkurang gitu loh, Nat. Kan banyak orang yang keluar iya, gitu kan. bener-bener. Jadi fasilitas ditutupin. Jadi nanggung gitu kan. Iya. Nah Dian ini memilih untuk nyuci bajunya sendiri sebagian, dan sisanya ditaruh di laundry. Jadi kayak pakaian dalam dia itu dia nyuci sendiri, Nat. Iya. Kalau baju pergi gitu dia laundry di luar. Iya benar. Oke. Nah ada di satu waktu Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam 5 sore. Dia tuh lupa banget Nat, harus nyuci baju dan angkat jemuran karena baju yang mau dipakai besok itu belum kering. Jadi dia harus nyuci di hari itu juga, di sore itu. Nah ini untuk pertama kalinya si Dian ini nyuci sore-sore dan sendirian. Biasanya dia tuh selalu nyuci pagi-pagi subuh sebelum dia sekolah, atau siang-siang pas weekend. Kan siang pun juga walaupun sendiri gak takut kan, terang gitu. Ini karena urgent, ya makanya dia harus mau gak mau nih nyuci jam 5 sore ini sendirian naik ke atas. Naiklah Dian sendirian dari kamar dia, lantai 1 ke lantai 2. Baru naik tangga, Dian tuh ngerasa kayak bulu kuduknya tuh udah merinding banget. Yang gak bisa dibohongin, dia tuh langsung inget lah omongan nyokapnya pas waktu awal pindah. Oh iya. Ada penunggunya banyak di tangga, di lantai 2, di tempat jemuran. Pas dia lagi jalan naik dan ngelewatin beberapa kamar kosong di lantai 2 itu, dia tuh dengar ada kayak suara-suara aneh dari dalam kamarnya. Di lantai 2 itu ada suara kayak barang gerak sendiri, kayak meja didorong. Ada suara kayak gorden gerak sendiri kayak gitu. Pokoknya suara-suara barang bergerak tuh dia denger lah sepanjang dia jalan di koridor lantai 2 itu. Walau Dian takut, tapi tetap aja dia ngeberaniin diri buat nyuci, dan dia masuklah ke tempat bagian jemuran itu. Tempat jemur baju dan nyucinya ini kayak balkon ruang terbuka gitu, tapi ada atapnya. Gak kena hujan, gak kena sinar matahari, kebayang kan? Jadi kayak balkon keluar gitu lah. Iya. Nyucilah si Dian ini sendirian di jam 5:30 sore.
Dia bawa HP tuh, jadi dia nggak gabut-gabut banget lah. Pas lagi nunggu cucian dia main HP, dia bisa nyanyi-nyanyi segala macem. Pas Dian tuh lagi nyuci, tiba-tiba dia denger Nat, ada suara cewek kayak bersenandung gitu loh, kayak nyanyi tapi cuman gitu-gitu doang. Oke. Tapi panjang, suara cewek tuh nggak berhenti-berhenti. Dia tuh denger banget. Di situ dia merinding tuh, mulai merinding. Dan dia sadar juga kalau misalnya di lantai 2 itu cuma dia sendiri, karena 2 temennya di lantai 1 tuh belum pulang pas dia naik ke atas. Terus juga dia mikirnya kayak gak mungkin suara tetangga kedengeran karena dia di lantai 2 dan tetangga-tetangga tuh lantai 1 rumahnya. Yang awal suara cewek bersenandung tuh jauh dan tipis, lama-lama dia tuh denger kayak suara ini tuh makin jelas dan makin deket. Makin deket di kuping dia suara senandung gitu. Dengan cucian dan jemuran yang belum beres diurusin sama Dian, dia tuh tetap berusaha nyuci sambil nangis. Dia tuh udah takut banget gitu loh, kok suaranya makin deket suara cewek ini. Kenapa dia gak kabur aja Moy? Karena cuciannya belum beres juga Nat. Kan dia kan urgent kan harus nyuci Saya kan. kan takut banget. Dia tuh udah mikir macem-macem lah. Dia mikir kalau misalnya dia balikin badannya, dia takut tiba-tiba di depan dia tuh ada apa gitu loh. Akhirnya Dian tuh coba ngedistract diri dia dengan cara dia nyanyi sendiri, biar suara cewek senandung tuh gak kedengeran. Dia nyanyi tuh rada kencang. Dan pas dia nyanyi, tiba-tiba suara cewek senandung itu hilang. Tapi dia tuh denger jelas banget dari kuping kanan dia ada suara cewek ngomong kayak diam. Aduh. Nempel banget suara di kuping dia. Aduh, gue merinding anjing. Dia tuh hancur banget lah di situ rasanya. Dia langsung buru-buru beresin bajunya, ya walaupun belum selesai semua. Langsung ngebalikin badan dan dia keluar dari tempat jemur baju itu. Keluar dari tempat jemur baju itu, dia masuklah ke lorong lantai 2 itu. Jadi di lantai 2 tuh ada 10 kamar gitu Nat. Kanan 5, kiri 5. Jadi ya lorong itu rada panjang lah. Dan dia harus ngelewatin ujung lorong itu buat turun ke lantai 1. Dia jalan cepet buat ngelewatin kamar-kamar kosong itu. Dan di lantai 2 itu gelap banget, karena mungkin sama penjaga asrama itu belum dihidupin lampunya. Jadi gelap lah, dia gak ngeliat apa-apa. Sambil jalan ngelewatin kamar itu, dia masih aja tuh denger barang-barang yang dalam kamar lantai 2 tuh gerak-gerak sendiri. Tapi dia nyuekin aja, walaupun sebenarnya dia merinding. Nyampe lah dia di ujung lantai 2. Dia harus belok kanan buat turun tangga. Pas dia belok kanan, dia nengok ke bawah, ke arah tangganya. Dia tuh ngeliat jelas banget ada kuntilanak lagi duduk Nat, di tangganya. Tapi dia ngebelakangin. Jadi si Dian tuh cuma bisa ngeliat punggung si cewek ini dari atas. Nah pas dia ngeliat kayak gitu, ya dia kaget lah, refleks. Karena dia lihat ada sosok cewek duduk gitu di tangga kan. Dia teriak tuh kenceng banget lah. Pas Dian teriak, si sosok cewek yang lagi duduk di tangga itu nengok ke belakang, ke arah Dian. Jadi mereka tatap-tatapan gitu loh. Dian bisa ngeliat jelas banget muka cewek ini hancur, bener-bener berdarah-darah dan gak berbentuk, kayak cewek abis kecelakaan gitu loh. Dia langsung takut banget. Dia lari ke belakang. Dan dia tuh lari ngelewatin lorong-lorong itu. Dan kamar-kamar kosong tuh dilewatin semuanya buat ngejauhin tangga itulah. Pas dia lagi lari Nat, dia tuh ngeliat di semua kamar yang kosong itu, kanan kirinya dia ada sosok kuntilanak lagi berdiri. Aduh. Bener-bener di tiap kamar ya Moy? Tiap kamar. Jadi dia bisa ngeliat kuntilanak tuh lagi berdiri, nempel di jendelanya itu. Jendela-jendela kamarnya. Rame banget dong. Ada lebih dari 10 berarti Nat. Gila. Sosok kuntilanak di lantai 2 itu. Jadi kayak bener-bener persis banget apa yang nyokapnya bilang. Di asrama itu banyak penunggunya, dan penunggunya itu ngumpul semua di lantai 2. Bener-bener abis kejadian itu, besok siangnya dia langsung nelfon nyokapnya buat pindah dari asrama itu. Dan akhirnya ya dia pindah. Jadi cuma beberapa bulan doang lah dia tinggal di sana. Aduh anjing, berarti emang penunggunya marah ya kalau misalkan dia nyanyi-nyanyi gitu, atau emang iseng doang Moy menurut lo? Sebenarnya menurut gue Dian tuh nyanyi-nyanyi karena dia tuh ngedistract diri dia biar gak kedengeran ada suara gitu lebih. Tapi mungkin bisa jadi ya sosok itu sebel, malah kayak diadu gitu kan. Makanya ditampakin lama, lebih dari 10 masalahnya Nat, kuntilanaknya. Dan kayak yang lo bilang, pas dia tuh awalnya orangnya udah cukup gak apa-apa dengan hal kayak gini, ya pas ditampakin jadi takut juga ya. Pastilah, gue juga yakin ini untuk pertama kalinya juga Dian akhirnya ngelihat sosok kayak begitu ya depan mata dia. Tapi dia kan tinggal di situ udah berbulan-bulan ya Moy? Iya. Berarti trigger awal dia ditampakin sosok perempuan ini tuh karena dia nyuci kali ya? Gue kurang paham juga, tapi yang gue pikirin mungkin karena asramanya udah kosong. Udah Karena mulai sepi. asramanya udah kosong, udah sepi, akhirnya keluarlah mungkin sosok-sosoknya. Dan dia kan untuk pertama kali nyuci sendiri, maghrib naik ke atas kan. Ya kelihatan lah sosoknya kayak gimana. Dimas lihat kalau misalnya sosok ini
mukanya rata. Bangsa. Nah dari situ tuh Dimas takut banget karena dia sadar dia sendirian. Dia langsung ngibrit turun ke bawah buat gedor-gedor lagi pintunya. Kayak minta tolong loh, minta bantuan lah gitu kan. Iya. Tolong gitu. Nah sementara si Dimas tuh tetap denger kalau misalnya suara tapak kaki itu tuh kayak turun terus gitu loh, kayak ngedekatin Dimas gitu. Nah dari situ dia gedor sampai akhirnya dia lihatlah ada sapam dari luar. Nah kebetulan banget si sapam ini emang yang akrab juga lah gitu sama Dimas. Iya. Ini gue nggak tahu namanya siapa, tapi kita sebutnya namanya Pak Danu ya di sini. Danu, oke. Nah si Dimas ini manggil-manggil lah, Pak Danu, tolong Pak, saya kekunci Pak, tolong Pak, ini Dimas Pak, gitu. Nah si Pak Danu ngeh dong kayak, ada orang gedor-gedor gitu kan. Pas si Pak Danu lihat ternyata Dimas juga kan. Nah Pak Danu ngomong lah ke Dimas, maaf mas Dimas, ini mas saya bukain sebentar ya gitu. Nah Pak Danu ngedeketin pintunya, dia buka kuncinya, terus dia turunin tuh gagang pintunya tuh buat ngebukain si Dimas biar Dimas keluar. Nah tapi pas Pak Danu itu lagi tarik handle itu keluar, tiba-tiba Dimas tuh nahan pintunya. Jadi kayak Dimas tuh narik lagi pintunya buat nutup gitu loh. Nah di situ Pak Danu bingung dong kayak, loh mas, kok ditutup lagi mas? Ayo mas keluar gitu kan. Nah di situ Pak Danu diem, bingung. Tiba-tiba Dimas ngomong dari dalam gedungnya, Pak Danu di belakang bapak pak, gitu. Nah Pak Danu bingung dong kayak, di belakang Pak Danu ada siapa gitu kan. Pak Danu nengok ke belakang. Pas Pak Danu nengok, Pak Danu tuh kaget banget sama apa yang dia lihat. Ternyata pas Pak Danu nengok, Pak Danu tuh ngeliat ada si sosok yang tadi cewek ini, yang mukanya rata ini, jalan ngedeketin Pak Danu. Pak Danu tuh ketakutan, Pak Danu langsung jatuh. Nah pas Pak Danu jatuh, si Dimas pun juga ngeliat gitu loh, posisi ini gitu, situasi ini. Si sosok ini jalan ngedeketin Pak Danu, kayak nindihin Pak Danu gitu. Tiba-tiba si sosok ini hilang. Nah di situ Dimas lihat lah kalau misalnya Pak Danu teriak-teriak gitu. Kayaknya sih Pak Danu ini kesurupan. Karena si sosok ini hilang pas lagi nindihin Pak Danu kan. Nah ngelihat si Pak Danu teriak-teriak itu, si Dimas langsung keluar gedung dan si Dimas ini ninggalin Pak Danu gitu aja. Wah bangsat. Jadi kayak Pak Danu tuh lagi teriak-teriak sendirian, Dimas pulang aja gitu. Anjrit. Karena ketakutan kali ya. Nah udahlah, singkat cerita, kebesokannya si Dimas dapat kelas sore lagi, sekitar jam 5-an. Hari itu si Dimas sampai kampus. Dimas lihatlah dari jauh kalau misalnya ada Pak Danu lagi duduk di meja sapamnya biasa gitu loh. Nah karena si Dimas ini ngeliat ada Pak Danu, si Dimas tuh langsung buang muka gitu loh. Karena Dimas tuh udah ngerasa nggak enaknya juga karena kejadian semalam. Ya, karena dia ninggalin Pak Danu itu. Iya karena dia ninggalin Pak Danu kan. Nah tiba-tiba Pak Danu tuh teriak dari kursi sapamnya itu loh. Nah dia bilang kayak, kenapa mas Dimas kok buang muka gitu. Anjing. Nah pas diteriakin Pak Danu itu, ya Dimas langsung sontak diem aja gitu loh. Nah di situ Pak Danu langsung nyamperin Dimas, ngomong lah langsung ke Dimas kayak, mas jangan ninggalin gitu aja mas kemarin mas gitu. Saya ketakutan loh mas gitu. Saya sumpahin ya mas, nanti mas Dimas nggak bisa lepas dari sosok itu. Anjing. Nah dari situ Dimas kayak diem dan dia tuh langsung jalan gitu aja. Nah setelah Dimas kelar kelas, Dimas tuh langsung mau pulang lah gitu. Dia nggak mau lagi pulang malam-malam, takut kekunci lagi kayak kemarin kan. Iya. Pas Dimas mau keluarin motornya, si Pak Danu lihat Dimas lagi tuh. Nah terus tiba-tiba si Pak Danu teriak lagi, hati-hati Dimas gitu. Ngomong hati-hati itu kayak hati-hati nyindir gitu loh. Iya, kayak ngejek gitu ya. Nah di situ Dimas cuma nengok Pak Danu doang, terus udah cabut aja gitu, bawa motornya pulang, balik ke kosannya. Nah di situ sekitar jam 7 si Dimas sampai ke kosannya. Dimas sampai kosannya, dia parkir motornya. Pas Dimas parkir motornya, dia ketemu sama ibu kos. Ya. Ibu kosannya Dimas gitu. Nah ibu kosannya Dimas langsung nyamperin Dimas lah. Si ibu kosannya ngomong, Dimas itu udah ditungguin tuh sama kakaknya gitu. Di situ Dimas bingung lah karena posisinya si Dimas tuh nggak punya kakak. Nah si Dimas jawab lah kayak, hah kakak saya bu gitu. Nah ibunya nyaut lagi, iya itu yang hijab kan gitu. Nah di situ Dimas kayak langsung diem gitu loh. Nanya lagi lah Dimas, hah di mana bu gitu. Si ibunya nyaut lagi kayak, nggak tahu Dim kemana kakak kamu, coba aja kamu telepon gitu. Nah di situ mulai tuh perasaan Dimas nggak enak. Ketika si ibu kosannya bilang kalau misalkan yang nyariin dia adalah cewek pakai hijab. Nah dia langsung keinget lah sama sosok yang semalam gentayangin si Dimas kan, nyamperin Dimas di gedung itu kan. Di situ Dimas menangin diri, dia coba naik ke atas lah ke kamar kosannya gitu kan. Begitu Dimas sampai depan pintu, si Dimas tuh dalam hati kayak nyebut-nyebut gitu lah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Karena Dimas takut kalau misalnya dia buka pintu, di dalam tuh ada sosok cewek hijab itu yang nungguin dia, kata ibu kosannya kan.
Di situ Dimas udah bismillahirrahmanirrahim dalam hati, dia baca doa, dia bukalah pintunya. Dia buka pintunya, dia hidupin tuh lampunya, lampu kosannya. Pas dia hidupin lampu kosannya, dia lirik ke dalam kosannya, dalam kamarnya. Ternyata alhamdulillahnya nggak ada apa-apa. Nah udahlah, Dimas di situ tenang kan, kayak alhamdulillah nggak ada apa-apa gitu kan. Berarti mungkin ibu kosannya salah lihat atau salah denger gitu. Dimas masuk kamarnya, Dimas mau nutup tuh pintu kamar kosannya. Pas Dimas mau nutup pintu kamar kosannya, tiba-tiba dia ngerasa kalau misalnya pintunya itu ada ngeganjel dari luar. Jadi nggak bisa ketutup rapat gitu loh pintunya. Iya. Nah di situ dia kayak, hah kenapa nih gitu. Nah tiba-tiba kan pintunya tuh kayak ada ngeganjel dari luar kan. Jadi masih ada kayak selah dikit dong Iya, dari bener. pintunya kan. Kebayangan? Iya. Nah sampai akhirnya dari sela-sela pintu yang kebuka itu tiba-tiba muncul ada sosok kepala cewek pakai hijab, mukanya rata, ngelongok dari luar buat ngelihat Dimas yang ada di dalam kosan. Nah jadi ternyata bener Bi, Chef, sosok yang dia temuin di kampus itu beneran ngikutin Dimas sampai kosannya. Dan menurut gue ya, ini nggak tahu bener apa enggak ya, kayaknya ada faktor juga karena Pak Dano tuh nyumpain Dimas kan. Kalau misalnya si Dimas tuh nggak bisa lepas dari sosok ini kan. Iya, bener. Bener, si sosok ini nggak bisa lepas dari Dimas, dan si Dimas bener-bener diikutin kan sampai kosan. Tapi ini deh gue mikir, kan maksudnya Dimas nggak ngapa-ngapain pas di gedung itu, tapi kenapa digangguin? Nah gue juga nggak tahu sih Chef, cuman mungkin di beberapa gedung kan punya mitos-mitos sendiri kan. Iya. Kayak misalnya di jam sekian si sosok-sosok yang penunggu gedung itu datang. Nah mungkin gitu juga kali Chef, sama kayak di gedung GKB ini. Dimas pas banget masih ada di gedung itu di jam yang biasanya si sosok cewek muka rata ini nampakin dirinya. Yang mau gue ceritain ini adalah kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Oke. atau orang-orang biasanya nyebutnya ini UMM. UMM. Iya. Nah kejadiannya ini dialamin sama namanya Dimas. Ini gue samarin ya namanya. Oke. Si Dimas itu kuliah di UMM, dan kalau nggak salah gue tuh Dimas tuh semester 5 atau 6 gitu waktu pas kejadian ini ya. Nah ada satu gedung di UMM itu namanya GKB, alias Gedung Kuliah Bersama. Oke. Nah di UMM ini ada 4 GKB, 4 gedung. Nah gedung yang terkenal angker itu ada di GKB 1. Oke. Si Dimas ini ada kuliah malam, itu sekitar selesai jam 9-an, dan kuliahnya itu bertepatan di GKB 1. Oh berarti gedung yang angker ini. Gedung yang angker itu. Dia kelar kelas malam itu sekitar jam 9-an. Teman-teman udah pada keluar dari kelas turun ke bawah. Nah Dimas sama 2 temennya masih stay di kelas. Bertiga tuh mereka. Bertiga. Dan si Dimas ini lagi kelas di lantai 3. Lantai 3. Mereka bertiga ngobrol-ngobrol, keseruan, keasikan, sampai akhirnya salah satu dari temennya Dimas ini ngelihat jam. Ternyata di jamnya itu udah nunjukin kalau nggak salah itu sekitar jam setengah 10-an malam. Nah biasanya jam 10 malam itu gedung itu emang udah dikunci. Oke. Oke. Nah temennya Dimas ini ngajakin lah, yuk kita turun aja yuk gitu. Yaudah ayo gitu. Pas mereka bertiga turun, tiba-tiba Dimas tuh kayak kebelet gitu mau ke kamar mandi. Oke. Nah Dimas bilang lah sama 2 temennya kayak, kalian duluan aja, aku mau kamar mandi dulu sendiri aja nggak apa-apa gitu. Udahlah, temennya Dimas ini berdua cabut turun ke bawah, Dimas masuk kamar mandi. Pas Dimas masuk kamar mandi pun juga untungnya Dimas tuh ketemu sama kayak temennya Dimas juga, teman kelasnya. Jadi kayak Dimas ngerasa kalau misalnya ya udah malam sih, iya emang udah malam, cuman kan gue di sini nggak sendirian gitu kan. At least ada yang nemenin lah. At least ada yang nemenin. Kayak Dimas masuk ke bilik kamar mandi mau boker, ya temennya tuh ada di lorong kamar mandi itulah gitu. Gue nggak tahu lagi ngapain ya si temennya ini. Si Dimas main HP, keasikan main HP, sampai akhirnya Dimas sadar di luar tuh udah kayak hening banget gitu, nggak ada suara sama sekali. Nah Dimas kayak rada-rada panik juga lah karena udah malam juga kan. Nah Dimas jadi kayak rada deg-degan, buru-buru keluar dari kamar mandi. Oke. Pas Dimas keluar dari kamar mandi, bener aja ternyata satu gedung itu udah sepi, udah hening, dan udah gelap. Pas Dimas lihat juga udah jam 10-an. Nah Dimas buru-buru dong turun dari lantai 3 lari ke lantai 1. Nah pas Dimas turun dari lantai 3 ke lantai 1, Itu naik tangga, Moy? naik tangga. Oh, oke. Pas Dimas lari dari lantai 3 ke lantai 1, nyampe lah di lantai 1 kan Dimas. Dimas mau keluar tuh dari gedung GKB itu. Ternyata pas Dimas buka gagang pintunya kekunci. Ya bener Oh, anjing. iya. Bener-bener. Jadi Dimas kekunci sendirian di GKB 1, gelap dan gak ada orang sama sekali. Anjrit. Nah di situ tuh pas Dimas ngeliat keluar dari pintu,
itu juga bener-bener nggak ada orang lalu lalang. Oh berarti pintunya pintu bening gitu. Iya, jadi pintunya ini kayak ada kaca film, yang mana kalau misal lo dari dalam keluar kelihatan orang, cuman kalau dari luar ke dalam kayak lo kepantul gitu loh, Chef B. Kayak lo tuh harus kayak ngelihatnya tuh tajam banget buat lo bisa tahu di dalamnya tuh ada siapa, ada Iya. apa gitu. Nah karena dia panik juga, dia gedor-gedor tuh pintu itu, dok 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 gitu kan, tolong gitu, aku kekunci nih, tolong. Dia intinya teriak-teriak biar ada salah satu kayak orang denger dari luar gitu. Dan ternyata nggak ada yang nyaut sama sekali. Dia bener-bener sendirian, Dan dia lihat keluar juga nggak ada siapa? nggak ada siapa-siapa. Waduh, anjing. Nah di situ dia langsung narik satu kursi buat duduk di depan pintunya itu. Jadi kayak dia tuh standby gitu loh. Kalau ada orang lewat kelihatan dari luar, Oh langsung di langsung digedor gitu. Nah pas dia lagi duduk tuh dia nelpon temennya. Dia nelpon temennya 5 kali 6 kali nggak nyaut gitu. Dan di situ posisinya HP-nya Dimas ini cuma tinggal 2%. Nah karena dipakai telepon mulu, temennya nggak nyaut juga. Akhirnya HP dia mati. Iya. Udahlah dia duduk sendirian di depan pintu. Tiba-tiba dia tuh denger dari lantai atas. Dimas tuh denger kalau misalnya ada kayak suara tapak kaki jalan gitu loh. Lo kebayang gak sih kayak dek 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 gitu. Iya. Nah Dimas tuh kayak rada tenangan lah karena dia sadar kalau misalnya di atas ada orang. Nah dan dia mikir kalau misalnya dia nggak sendiri dong gitu. Dan dia bisa minta tolong ke orang itu yang lagi ada di atas. Jadi Dimas mutusin buat naik ke atas. Pas Dimas lagi naik ke atas, naik tangga, nah Dimas tuh sambil ngomong kayak, misi mas, misi mbak gitu. Di mana mbak, mas? Tapi nggak nyaut-nyaut juga. Dipanggil lagi sama si Dimas, misi mas, mbak gitu. Masih tetap nggak nyaut juga. Sambil terus si Dimas naik tangga, sampailah Dimas di lantai 2. Nah di lantai 2 itu Dimas berhenti karena Dimas denger kalau misalnya suara tapak kakinya tuh mendekati Dimas gitu loh. Jadi tuh Dimas naik di lantai 1 ke lantai 2. Si tapak kaki ini Dimas tuh denger turun dari lantai 3 ke lantai 2 Oke. gitu loh. Jadi kan mendekat gitu kan suaranya, mendekat dari atas ke bawah gitu kan. Nah di situ si Dimas nungguin tuh di tangga lantai 2 itu untuk tahu siapa sih orang yang turun dari lantai 3 ke lantai 2 itu gitu kan. Sampai akhirnya dari tangga lantai 3 itu si Dimas akhirnya lihatlah siapa orang yang jalan itu kan. Oke. Ternyata yang Dimas lihat adalah bukan sapam, bukan mahasiswa, bukan OB juga, Terus? bukan orang-orang gedung yang biasa dia lihat gitu, bukan. Ternyata yang dia lihat adalah sosok cewek pakai hijab, bajunya tuh pakai gamis panjang gitu warnanya hitam. Nah pas si cewek ini ngedeketin si Dimas, makin deket si Dimas jadi makin jelas dong ngelihat si sosok ini kayak gimana kan. Iya. Nah ternyata Dimas lihat kalau misalnya sosok ini. Yang mau gue ceritain sekarang adalah cerita yang udah tersebar luas banget buat kalangan anak-anak UI. Oke. Yang si Abi juga pasti udah tahu. Ada sosok kuntilanak di perpustakaan UI. Oke. Lo udah pernah denger belum, Chef? Belum sih. Jadi cerita ini nih bisa dibilang cerita yang wajib banget diceritain seniornya buat junior-juniornya. Dan ini gue dapet cerita ini pas gue maba. Kejadian ini gue nggak tahu waktunya kapan, karena kan ini udah urban legend juga kan. Ada mahasiswa UI cewek yang mau ngerjain tugasnya di perpus. Dan biasanya itu perpus itu udah selesai jam aktivitasnya di atas jam 5. Oke. Jadi kalau misalnya udah di atas jam 5, ada tuh kayak dalam tanda kutip sirine yang nunjukin kalau misalnya mahasiswa atau orang-orang yang ada di perpus itu harus pulang. Nah si mahasiswa UI ini kerjain tugasnya kira-kira jam 4:30-an. Pokoknya udah sore lah. Nah dia masuklah di perpus UI. Si mahasiswa ini nih harus ngerjain tugasnya yang buku-bukunya itu ada di lantai paling atas. Itu lantai berapa? Lantai 5 kalau nggak salah gue. Oke. 5 atau 4 gitu. Si lantai 4 ini aja pun siang juga sepi gitu loh. Nah gimana sore yang pas si mahasiswa ini buat ngerjain tugasnya. Dia naik nggak sendiri, dia naik berdua sama temennya. Dua-dua cewek. Dia masuklah ke satu ruangan yang mana isinya tuh kayak banyak-banyak rak buku gitu. Nah di dalam ruangan ini karena udah mepet juga, udah sore, jadi cuman mereka bertiga
sama penjaga perpusnya. Jarak mereka bertiga sama penjaga perpusnya tuh jauh banget. Karena buku yang mereka mau ambil buat ngerjain tugasnya tuh rada di ujung banget gitu loh. Dari pintu pertama mereka masuk. Dikira mereka bertiga. Di dalam perpus itu cuma mereka berempat doang kan sama penjaga perpusnya. Ternyata enggak. Salah satu mahasiswi ini ngelihat kalau misalnya ternyata di dalam perpus itu pun juga ada perempuan lain. Ada satu perempuan yang lagi ada di perpus itu. Tapi anehnya adalah salah satu mahasiswi ini berpencar kan sama dua temennya. Tapi anehnya si perempuan ini tuh selalu ngikutin salah satu dari mahasiswa ini. Setiap si mahasiswi ini jalan ke rak sebelah, si perempuannya tuh ngikutin. Si perempuan ini ngikutin, ngeliatin si mahasiswi ini sambil senyum. Si mahasiswi ini mungkin gak mikir gimana-gimana ya, karena dia pikir perempuan ini mahasiswi juga. Udah nih, setelah si mahasiswi ini udah dapat buku yang dia cari, dia duduk di salah satu spot di perpus UI yang mejanya tuh panjang banget. Nih lu bayangin ya. Jadi bentuk mejanya ini panjang banget, kayak di meja makan rumah-rumah orang kaya gitu loh, yang panjang gitu. Jadi kan kanan kirinya banyak kursi kan. Iya. Nah di ujung-ujung dua ini ada satu kursi sendiri gitu, kosong kan. Oke. Nah si mahasiswi ini duduk di kursi yang kosong itu, yang satu. Di salah satu ujungnya itu. Iya. Oke. Pas si mahasiswi ini lagi baca-baca buku yang dia ambil, dia ngeliat lah perempuan yang dari tadi ngikutin ini nih duduk juga pas banget di ujungnya dia juga. Jadi berhadap-hadapan gitu loh. Oh, berhadapan-hadapan jauh gitu ya. Iya, berhadap-hadapan jauh. Pertama si mahasiswi ini ya nggak ngerasa gimana-gimana. Tapi lama-kelamaan dia tuh ngerasa di atas meja. Oke. Dan kepalanya tuh nopang gitu loh di tangannya. Oh. Kebayang nggak? Kebayang. Jadi kayak sikunya tuh narok di meja gitu. Iya, iya, iya. Dan dagu itu ditaruh gitu di tangannya. Nah, sambil posisi perempuan ini kayak gitu, si perempuan ini tuh makin senyumin ke arah si mahasiswi ini. Oke. Si mahasiswi ini tuh udah mulai ngerasa takut, karena ini udah kayak ngerasa ada yang gak beres dari si sosok perempuan ini gitu loh. Karena si mahasiswi ini tegang, pas dia sambil nulis di bukunya itu, bolpennya jatuh ke bawah meja. Habis itu dia nundukin badannya ke kolong meja buat ngambil bolpen itu. Pas dia bangun, lo berdua inget kan posisi si perempuan ini kayak gimana tadi? Iya. Dengan posisi yang sama, si perempuan ini masih ngenopang dagunya pakai tangan gitu, dan sikunya ada di meja. Dari jarak meja yang sepanjang tadi gue bilang, tiba-tiba si sosok perempuan ini ngerangkak di atas meja, tapi bukan pakai kakinya, tapi pakai siku yang ada di meja tadi, sambil nopang dagu gitu. Di jalan tuh pakai sikunya, lari Ke arah si mahasiswi itu. ke arah si mahasiswi ini. Tapi make sense sih kenapa dibilang urban legend dan cerita terkenal, karena buat gue aja yang baru pertama kali dengar aja ya langsung kebayang seremnya gimana gitu. Gue aja kan di sini posisinya cuma ngedengerin doang ya. Iya. Dan ini perpus UI cuy. Perpus UI yang ya orang umum juga bisa masuk. Dan orang tahu perpus UI seterkenal itu gitu loh. Iya. Iya.